Sangat lengket sekali Mas, bagus sekali, lengket sekali, bagus, oke, cukup, normal kembali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya teman-teman di channel Beta Terapi, dan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita yaitu Pak Beta Sugiarso yang kita akan berbincang-bincang nih teman-teman tentang seputar apa itu hipnosis. Kira-kira apa sih Pak itu hipnosis itu Pak? Hipnosis ya, dari kata hipno, ya, atau hipnos ya. Jadi ketika orang dengar atau teringat ya, pada saat kata-kata hipnosis atau hipnotis ini diucapkan ya, yang terbayang biasanya orang-orang langsung terkoneksi dengan TV-TV yang acara-acara hipnotis itu. Nah, yang kebanyakan orang memahami bahwa hipnotis ya, atau sebetulnya hipnosis itu ada yang banyak yang memahami itu adalah satu kondisi tidak sadar ya. Jadi banyak yang berpandangan bahwa hipnosis itu ketidaksadaran ya, atau kondisi yang seperti kondisi tidur. Nah, ini pandangan orang-orang pada umumnya, Mas. Kalau dari kalimatnya hipnotis, sebetulnya orang yang melakukan hipnosis. Nah, sedangkan hipnosis sendiri adalah satu proses membawa seseorang ya pada kondisi biasa menjadi kondisi yang lebih fokus. Ya, sehingga kalau kita belajar tentang hipnosis, sebetulnya hipnosis adalah kondisi yang terfokus. Nah, berbeda dengan pandangan orang-orang di luar sana ya, yang seringkali beranggapan bahwa hipnosis adalah ketidaksadaran. Gitu kan ya? Ya, betul. Atau hipnosis itu tidur. Ya. Sehingga banyak sekali orang-orang ketika terapi ke tempat saya juga pengennya, Pak, saya dihipnosis atau dihipnotis biar saya tidur kayak di TV-TV gitu, Mas. Ya. Nah, itu saya harus jelasin dulu ke pasien saya. Kenapa? Karena sebetulnya hipnosis itu adalah kondisi yang sangat fokus. Justru sangat fokus, bukan kondisi tidur. Apalagi kondisi tidak sadar. Berarti sadar itu ya Pak ya? Sadar, bahkan sangat sadar. Gitu. Namun sadarnya ini karena dia sadar yang terfokus ya, maka kesadarannya ini menjadikan sesuatu hal yang lain ya, selain yang sedang difokuskan, itu hilang dari fokusnya dia. Karena sangat fokusnya pada satu hal, sehingga dia melupakan yang lainnya, mengabaikan ya, mungkin istilah yang lebih pasnya, mengabaikan yang lainnya. Sehingga ketika ada orang ngomong pada saat dihipnosis, seolah-olah nggak dengar. Kenapa? Karena saking fokusnya orang itu pada ajakan sugesti yang diberikan. Gitu Mas Royan. Ada kayak sihir atau enggak sih Pak kan? Oke, nah ini yang seringkali kita temui di masyarakat ya, yang punya persepsi bahwa hipnosis itu berkaitan dengan magic, dengan sihir gitu ya. Ya, bisa jadi teman-teman melihat orang-orang di luar sana, orang menggunakan mantra-mantra dan mengatakan itu hipnosis. Gitu. Nah, itu yang akhirnya menjadikan keilmuan hipnosis yang sebetulnya keilmuan yang alamiah, ilmiah sekali, ini seolah-olah keilmuan yang magic gitu. Padahal keilmuan hipnosis, terutama hipnosis hipnoterapi yang ada di tempat kami, yang kita pelajari, yang kita ajarkan, yang kita sampaikan kepada masyarakat, yang kita trainingkan adalah keilmuan hipnosis yang sangat ilmiah dan alamiah, Mas. Sehingga butuh proses belajar, butuh proses latihan, karena ini sangat berkaitan dengan komunikasi, dengan perilaku manusia, ya, dengan fokusnya seseorang. Gitu, Mas. Kalau kayak misalnya kita belajar nih Pak, kan kita harus kayak fokus gitu Pak. Apakah itu jadi disebut dengan hipnosis tapi dengan diri sendiri gitu? Oke. Jadi sebetulnya prinsip dari hipnosis adalah fokusnya pikiran pada satu hal. Gitu. Ketika kita sedang terfokus pada satu hal, misalnya
kita di rumah nih lagi fokus pada game, Ya. game, fokus sekali. Pada saat fokus, kira-kira dipanggil sama orang tua nih, Mas, sini Mas. Kira-kira denger nggak? Ada nggak juga nih, Pak? Nah, terus gini ya. Apalagi ada orang lewat, nggak tahu. Ya, nggak meduliin gitu. Itu kondisinya sangat fokus sekali. Ini kondisinya adalah kondisi hipnosis. Sehingga semua orang bisa nggak menghipnosis diri? Sangat bisa dan sudah sangat terbiasa, Mas. Karena sebetulnya setiap hari semua orang itu masuk pada kondisi hipnosis itu minimal 2 kali. Apa aja itu, Pak? Yaitu pada saat mau tidur, Iya. dan pada saat bangun tidur. Seperti apa itu, Pak, kalau misal saat bangun tidur dan sebelum tidur itu? Mas Ryan pernah ini pada saat bangun tidur, Ya. itu tiba-tiba pada saat bangun itu ya, itu masih bingung gitu kondisinya. Ya. Saya sih lagi di mana gitu ya. Kalau kata orang tuh lagi mengumpulkan nyawa, gitu, Pak. Iya, mengumpulkan nyawa katanya. Nah, itu adalah kondisi hipnosa. Jadi pada saat orang tidur lelap, terus dia terbangun, ini melewati satu area di mana pikiran seseorang itu masuk ke gelombang alfa dan theta. Gitu. Sehingga kondisi alfa theta inilah yang disebut sebagai kondisi hipnosis yang bisa dimanfaatkan untuk terapi, gitu, bisa dimanfaatkan untuk motivasi, bisa dimanfaatkan untuk pemrograman pikiran bawah sadar. Jadi banyak sekali manfaat hipnosis dibandingkan dengan nilai-nilai yang ada di luar sana yang seolah-olah negatif. Ya. Karena gini, karena pemahaman orang-orang belum luas. Orang-orang belum paham tentang apa itu hipnosis, bagaimana cara menggunakannya dengan baik, dan seperti apa sih manfaat luasnya. Gitu. Berarti betul teman-teman, kalau kayak kita tuh belajar di pagi hari itu mesti bakal masuk ya materinya juga, Pak ya. Sekarang gimana sih, Pak, kalau rasanya terhipnosis itu bagaimana? Rasanya ya sebetulnya orang saat terhipnosis itu sangat fokus, Mas. Jadi bukan tidak sadar, bukannya malah lupa ingatan, bukan. Kalau di TV-TV itu gimana, Pak? Kalau di TV itu kan stage hipnosis, ya, hipnosis panggung namanya. Nah, pada saat hipnosis panggung, memang settingannya adalah settingan panggung untuk pertunjukan. Kalau buat pertunjukan pasti dong kita cari situasi yang menarik, yang wow gitu ya. Sehingga cara-cara itu dikemas dengan sebaik-baiknya supaya menimbulkan ketertarikan daripada penonton. Nah, sangat berbeda ketika hipnoterapi di tempat-tempat praktek di tempat kami ini, kita tidak bisa memunculkan wow-nya keilmuan ini karena kita fokus pada perbaikan, fokus pada terapi-terapi kepada pasien yang membutuhkan. Gitu. Jangan-jangan Mas Ryan penasaran nih, kayak apa sih rasanya di hipnosis? Gitu. Iya, masalahnya jarang banget gitu. Baik, kita praktekin ya dengan cara yang simpel aja. Kita menggunakan sebelum menghipnosis, kita bisa lakukan namanya tes sugestivitas, Mas. Sugestivitas. Ya, jadi tes untuk melihat apakah klien kita itu sugestif dengan apa yang mau kita lakukan, atau perlu ditingkatkan sugestivitasnya. Kalau sudah cukup tinggi, sudah bagus, kita bisa langsung lakukan sugestivitas hipnosis itu, karena sugestivitasnya sudah tinggi, sudah bagus, sudah kuat. Gitu. Istilahnya kalau dalam bahasa umum ya orangnya sudah mau mengikuti apa yang akan dilakukan oleh terapisnya. Baik, Mas Royan, tangannya boleh seperti ini. Baik, seperti ini. Mas Royan fokus ke sini. Oke, sekarang difokuskan terus. Saya menghitung 1 sampai 5. Setiap hitungan ini membuat Mas Royan makin fokus ke sini. 1, 2, makin fokus. 3, makin fokus. 4, makin fokus. 5, sangat fokus sekali. Baik, kalau sudah fokus, Mas Royan sekarang rasakan di tangan ini lama-kelamaan lengket. Apapun alasannya, entah kenapa, ya, tiba-tiba tangannya menjadi lengket. Mas Royan sekarang katakan dalam hati, tanganku lengket, jariku lengket. Dan Mas Royan boleh ditekan sekuat mungkin tangannya sambil merasakan lengketnya tangan Mas Royan sekarang. Rasakan lengket sekali, makin lengket sekali,
makin lengket sekali, makin fokus, makin lengket, makin fokus, makin lengket sekali. Ketika Mas Royan mencoba untuk melepas tangan itu, makin mencobanya makin lengket, makin berusaha melepasnya makin lengket, makin berusaha melepas jari itu, Mas Royan merasakan makin kuat sekali lengketnya, lengket sekali Mas. Coba kalau bisa lepaskan, sangat lengket, lepaskan, sangat lengket, makin berusaha makin lengket Mas. Paksakan Mas, buka kalau bisa. Buka kalau bisa Mas. Buka kalau bisa. Ayo buka kalau bisa. Buka kalau bisa Mas. Buka kalau bisa. Makin lengket Mas. Lengket sekali Mas. Lengket sekali. Sangat lengket sekali. Sangat lengket sekali Mas. Bagus sekali. Lengket sekali. Bagus. Oke. Cukup. Normal kembali. Oke. Beda banget sensasinya, yakin. Gimana rasanya, gimana? Kayak itu Pak, kayak tangan kita tuh kayak, saya bayanginnya lengket karena lem itu Pak, yang keras itu. Bener. Bisa ada lengket ya? sensasinya, bener. Yang penting kita fokus aja ya teman-teman. Jadi bawa suasana gitu Pak. Gitu ya. Iya. Baik teman-teman, tadi ini real ya. Ya, ini Bener. tadi real bener ya, ngerasain lengket ya. Bener, lengket bener. Ini bener nggak tipu-tipu? Oke, dan ini tidak ada unsur apapun ya, nggak ada unsur doa atau magic gitu ya, Betul. pakai jin apalagi, kita nggak pakai seperti itu. Dan ini murni komunikasi antara saya seorang hipnotis dengan klien ya yang fokus. Nah, teman-teman, kita akan bahas lagi lebih dalam lagi ya terkait dengan hipnosis, di mana rahasianya Mas. Iya. Oh, Nanti ada rahasia di mana sih rahasianya? Nah, bagaimana bisa terhipnosis seperti tadi gitu ya. Dan Mas Royan siap merasakan hipnosis yang lebih dalam. Keren. Siap? Bisa, Siap ya. Nanti kalau misalnya Mas Royan siap, kita di video berikutnya Mas Royan. Kayaknya kalau sekarang nanti panjang banget ya videonya ya. Akhirnya teman-teman di luar sana tadi ya udah melihat tadi, pengen mencoba langsung. Betul sekali. Gitu Mas Royan. Teman masih penasaran kan dengan video selanjutnya kan? Maka ikuti terus dan jangan lupa di subscribe channel Beta Terapi agar melihat kelanjutannya seperti apa sih hipnosis yang lebih dalam lagi. Nah, mungkin itu aja ya Pak ya. Baik. Terima kasih sudah berkesempatan untuk berbincang-bincang pada kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Dadah.